Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Waalaikumsalam. Eh, jadi kita mulai dari modern media kemarin sudah. Oke, modern media and mediation, mediation, media modern dan mediasi. Thinking about at times spectacular reports in the daily news about the incorporation of television and the internet into religious representation, one might be led to think that the presence of media is a distinct characteristic of contemporary religion. Pikir tentang laporan-laporan spektakuler yang sering spektakuler di berita atau di koran-koran harian mengenai masuknya televisi di berita harian mengenai masuknya televisi dan internet ke dalam representasi agama, kita mungkin terdorong untuk berpikir bahwa kehadiran media merupakan karakteristik yang khas dari agama kontemporer. Pentecostals televised performances of miracles, of which I have seen so many in Ghana and elsewhere, are no doubt highly remarkable events. Uh, Pertunjukan mukjizat yang ditelevisikan dari Pantekostal uh, yang sering yang sudah saya lihat berkali-kali, sering kali di Ghana dan tempat lainnya, tak diragukan merupakan eh, kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Now, still, it is important to realize that media is not foreign or new, but intrinsic to religion. Namun, penting disadari bahwa media bukanlah tidaklah asing ataupun baru, tetapi intrinsik bagian atau bagian tak terpisahkan dari agama. As Hendrik Priest has argued, bagaimana terkemukakan Hendrik Priest, religion may well be considered will be considered uh, masuk. Uh, okay. Uh, Religion might be well considered as practice of mediation. Agama bisa dipahami sebagai atau bisa dipahami atau bisa dianggap sebagai praktek mediasi. Positing a distance between human beings and the transcendental, menempatkan jarak antara manusia dan yang transcendental. Religion offers practices of mediation that reach that distance and make it possible to experience, and from a more distant perspective, one could say, produce the transcendental. Menempatkan jarak antara manusia dan yang transcendental, agama menawarkan praktek mediasi yang menjembatani jarak itu dan memungkinkan untuk mengalami, dan dari perspektif yang lebih jauh, kita bisa mengatakan memproduksi yang transcendental. Take for instance the Catholic icon. Ambil contoh misalnya ikon Katolik, carved from wood, painted and set up, is obviously human made. To the believing beholder, it appears as an embodiment of a sacred presence uh, that can be experienced by contemplative gaze, prayer, or kiss. Mana tadi? Uh, ya, ambil meskipun meskipun dibuat atau dipahat dari atau dibuat dari kayu,
terus di cat dan dibentuk, eh, dan jelas, karenanya jelas buatan manusia, untuk dibuat untuk the believing bagi to the believing beholder, untuk orang yang melihat, orang yang ya pemirsa pemirsa atau apa nih, penonton, ya penonton yang percaya, dan mungkin eh, pembuatnya tampak jadi ikon Kristen tampak sebagai perwujudan atau penubuhan dari kehadiran yang suci that can be experienced, yang bisa dialami by contemplative gaze, oleh pandangan kontemplatif, doa ataupun ciuman. In this perspective, dalam perspektif ini, the transcendental is not a self-revealing entity. Yang transenden bukanlah entitas yang menampakkan diri dengan sendirinya. But on the contrary, uh, tetapi sebaliknya, always affected or formed by mediation process. Tetapi sebaliknya selalu dipengaruhi dan dibentuk oleh proses mediasi. In that, di mana media and practices of mediation, media dan praktek-praktek mediasi invoke the transcendental, menggunakan yang transcendental atau mengundang yang transcendental via particular sensational forms, bentuk-bentuk sensasional tertentu. These sensational uh, these sensational forms do not only mediate the transcendental. Untuk sensasional ini tidak hanya memediasi yang transcendental, but often and in our time increasingly so, tetapi seringkali dan di masa kita ini semakin demikian, depends on modern media, bergantung pada media modern as print, sebagai cetak, sebagaimana cetak, seperti cetak, and electronic audiovisual devices, atau perangkat audiovisual elektronik. In order to avoid confusion, untuk menghindari kebingungan, I would like to stress, saya ingin menekankan uh, uh, that in this understanding of religion, bahwa di dalam pemahaman agama sebagai mediasi ini, media features on two levels. Media muncul pada dua level. Not only do modern media such as print, photography, TV, film, or internet shape sensational forms, the latter themselves are media that mediate and thus produce the transcendental and make it sensible. Tidak hanya media modern seperti cetak, fotografi, televisi, film, atau internet membentuk bentuk-bentuk sensasional. Bentuk sensasional itu sendiri adalah media yang memediasi dan karenanya memproduksi yang transcendental dan membuat yang transcendental itu sensible, bisa diindra. For example, misalnya, for a staunch Protestant, bagi Protestan yang kuat, menganut Protestan yang kuat, the Bible is never just must reproduce. Bible bukanlah hanya buku yang diproduksi secara massal, but secularized, tetapi disakralkan, as the medium through which God has revealed Himself, tetapi sebagai medium yang melaluinya Tuhan menampakkan dirinya, mewahyukan dirinya. For Muslims, the Quran is a holy book. Bagi Muslim, Quran adalah buku yang suci. Popular images of Jesus, as David Morgan has shown, are not only simply regarded as must reproduce representation. Gambar-gambar populer Jesus sebagai
mana telah ditunjukkan oleh Morgan tidak hanya dipandang atau dianggap sebagai representasi yang direproduksi secara massal, but as able to intimate the presence of Christ. Tetapi mampu, dia pandang sebagai mampu untuk mendekatkan kehadiran Kristus, mengintimkan. In India, as the work of Christopher Binet reveals, mass reproduced chromolithographs of Hindu gods becomes sites of worship. Di India, sebagai karya bagaimana ditunjukkan oleh karya Christopher Binet, chromolithographs yang diproduksi secara massal dari dewa-dewa Hindu menjadi tempat ibadah, tempat penyembahan. Similarly, mass reproduced worldwide of the early 20th century by King Chulalongkorn play a central role in popular Buddhist worship practices. Potret yang diproduksi secara massal dari Raja Thailand awal abad Chulalongkorn awal abad 20 memainkan peran sentral di dalam ibadah atau penyembahan praktek ibadah penyembahan praktek ibadah Buddha yang populer. Terus mana tadi? Mana? In Pentecostal circles, di kalangan Pentecostal, television is regarded as exceptionally well suited to screen the born again message to a mass public. Dalam lingkaran Pentecostal, televisi dianggap sebagai sangat cocok untuk menayangkan pesan born again yang kembali terlahir kembali, born again itu generasi born again kepada publik massal. During my research in Ghana, I encountered many people who referred to televised miracle sessions as being true depictions of the power of God. Selama riset saya di Ghana, saya menemukan banyak orang yang menyebut sesi mukjizat yang ditelevisikan sebagai gambaran yang sebenarnya dari kuasa atau kekuatan. Television and video are seen as modern media that can be used to prove the existence and efficiency of divine power and sustain the belief that your miracles is on the way, as one popular Pentecostal slogan goes. Televisi dan video dipandang sebagai media modern yang bisa digunakan untuk membuktikan keberadaan adanya dan efisiensinya kekuatan ilahi dan dapat menopang kepercayaan bahwa your miracle is on the way, mukjizat sedang bekerja, sebagaimana slogan Pentecostal, kata satu slogan Pentecostal yang populer. During my stay in Ghana, selama saya tinggal di Ghana in 2002, di 2002, a Nigerian video circulated, sebuah video beredar that depicted the Pentecostal pastor who brought back, yang menggambarkan seorang pastor Pentekostal yang membawa kembali menghidupkan kembali to life, ya, brought back to life, menghidupkan kembali a dead person, orang yang meninggal, taken to church in his coffin, membawanya ke gereja dalam kafannya. The idea to make audiovisual technology fulfill the reality and power of God
and affirm his superiority regarding the power of the devil is popularized by the local video filmmakers among whom I have conducted research on the intersection of Christianity, media, and entertainment. Ideal ide untuk membuat teknologi audiovisual menampakkan realitas dan kuasa Tuhan dan mempertegas superioritasnya mengenai kekuatan devil, setan atau yang jahat dipopulerkan oleh para pembuat film video lokal yang diantaranya saya telah melakukan riset tentang interseksi Kristen, media, dan hiburan. Sharing loud along with the popularity of Pentecostal Christianity, many of them frame their movies as divine revelations that visualize the operation of the powers of darkness with the help of the camera and computer-produced special effects. Surveying surfing itu ya surfing berselancar Pak. Berselancar dengan popularitas Kristen Pentakosta, banyak dari mereka membingkai film mereka sebagai wahyu ilahi yang memvisualkan operasi atau bekerjanya kekuatan kegelapan dengan bantuan kamera dan efek khusus yang diproduksi dengan komputer. Although spectators know quite well how these movies are made, kendati pun para penonton tahu betul bagaimana film-film ini dibuat, many still insist that the audiovisual technology mobilized for the sacred revelation show what it is there, yet remain invisible to the naked eye. Kendati pun para penonton masih banyak yang bersikukuh bahwa teknologi audiovisual yang dimobilisasi demi wahyu menunjukkan apa yang ada, namun tetap invisible, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. In discussions about which those in defense of that position that witchcraft is real, refer to Ghanaian and Nigerian video films describing up the violence with audiovisual evidence. Dalam diskusi mengenai sihir, mereka yang mempertahankan posisi atau sikap bahwa sihir itu nyata merujuk pada film-film video Ghana dan Nigeria, dan karenanya membackup apa bisa lupa membackup kok bisa lupa saya backup itu loh mendukung mengganti mendukung klaim mereka dengan bukti audiovisual. In this sense, dalam pengertian ini books are used as overlay a kind of divine supervision that enables viewers to peek into the dark. Dalam pengertian ini, film-film ini dipandang menawarkan semacam supervisi ilahi, ru'yah yang dengan penglihatan super dari ilahi yang memampukan atau memungkinkan para penonton untuk melihat kegelapan itu. What all these example have in common? Contoh-contoh kesamaan dari semua contoh ini
is a silent fusion of media technologies and the transcendental that they made to mediate via particular sensational forms, adalah fusi yang nyata, colok dari teknologi media dan yang transendental, sehingga bisa dibuat untuk memediasi melalui bentuk-bentuk sensasional tertentu. At the same time, pada saat yang sama, exactly because media are so indispensable and interwoven with religious mediation, religious practitioners may find new media to be entirely inappropriate or at least very difficult to accommodate, as is the case with indigenous of in Ghana, whose elements that cameras may not reflect their shrines. Pada saat yang sama, justru karena media tidak bisa dielakkan bagi dan terjalin erat dengan berhubungan erat dengan mediasi agama, para praktisi agama mungkin atau bisa menemukan media baru, memandang media baru sepenuhnya tidak tepat, tidak cocok, atau setidaknya sangat sulit untuk mengakomodasi, sebagaimana halnya kasus kultus indigenous di Ghana yang para priestnya, para rahibnya bersikukuh bahwa kamera tidak bisa dibawa ke dalam their shrines, kuburan mereka. Conversely, sebaliknya, the processes of religious innovation are often characterized by the adoption of new media, entailing fierce assaults against older media, as in the case of Protestant missionaries' dismissal of Catholicism and indigenous cults as idol worship that should urgently be replaced by a further focus on the true source of God's word, the mother tongue Bible. Nah, proses inovasi agama seringkali dicirikan oleh adopsi media baru yang menunjukkan serangan yang menghisap atau keras terhadap media lama, bagaimana kasus dari dismissal para misioner, dismissal apa namanya itu? Dismissal? Dismissal itu kalau orang di pemecatan, pemberhentian, di depak di mana para misioner Protestan dari Katolik dan kultus indigenous sebagai penyembah berhala yang harus harus diganti oleh fokus yang lebih kuat pada sumber yang terpercaya dari kalam Tuhan, yaitu Bible dalam bahasa ibunya asli. The sensational form evolving around icon was to be replaced by a sensational forms evolving. Bentuk sensasional yang berubah atau di seputar ikon harus diganti oleh bentuk sensasional baru di seputar buku itu yang berubah di seputar buku itu. This example do not only suggest that mediation objectify spiritual power that these are the wise invisible to the naked eye. Contoh-contoh ini tidak hanya menegaskan bahwa mediasi mengobjektifkan kekuatan spiritual, kekuatan ruh yang tanpanya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang and difficult to access dan susah diakses, thereby making it apparent via particular sensational form depend on currently available media and modes of representation. Dan karena membuat kehadirannya atau kemunculannya melalui
bentuk sensasional tertentu bergantung pada media yang sekarang ada, dan media dan mode atau cara representasi yang sekarang ada. They also highlight eh, mereka atau contoh-contoh itu juga menjelaskan bahwa that media itself tends to be secularized by religious practitioners. Media itu sendiri cenderung disucikan, disakralkan oleh para praktisi agama. By the same token, pada saat yang sama, melalui cara yang sama, media intrinsic to such mediation are exempt from the sphere of mere technology. Media yang intrinsik terhadap atau bagi mediasi ini exempt, dinafikan dari wilayah atau ruang sekedar teknologi and authorized to be suitable harbingers of immediate authentic experiences, dan diotorisasi sebagai membawa pengalaman langsung dan otentik yang cocok. Religious sensations of a presumably immediate encounter with God or having direct access to His power do not happen just out of the blue. However, much of this experience, this sensational may think so. Such sensations, it needs to be stressed again, are prefigured by existing mediation practice that make it possible for believers to be touched by God in the first place. Ini Pak, habis waktunya di ini dulu ya, kita sambung di ini ya. Iya, ganti, Pak. Oke, ya, Lanjut ya. lagi. Oke. Terima kasih. Kita bertemu di link berikut. Oke, Pak. Ternyata ya. Oke. Sudah. Mana mana